Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semua yang nonton, bukan pembacaan personal, bukan hanya untukmu saja. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin, dan pastikan ada energi kamu atau permasalahan kamu ya. Ambil yang menurut kamu positif saja untukmu. Kalau ada bacaan atau petunjuk-petunjuk yang sekiranya tidak sama dengan yang kau alami, abaikan saja. Karena ini pembacaan bukan hanya untukmu, tapi juga untuk penonton lainnya yang juga nonton video ini, oke? Bijak-bijak dalam menyikapinya, ambil sisi-sisi positif dari bacaan tarot. Oke, kita lihat dulu ya. Kita cek, kita tanyakan kepada semesta. Semoga ada petunjuk baik hari ini untuk kamu. Semoga banyak yang ketarik energinya. Pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan ini dan fokus ke kartunya. Tapi tetap relax ya, tetap relax. Yuk, saya tidak menentukan tema. Kita tanyakan saja ke semesta tema yang mau kita bahas hari ini. Semoga ada tema yang cocok untukmu. Yuk, kita lihat. King of Cups. Kamu adalah sosok seseorang yang memang penuh kasih ya. Penuh kasih, bijak dalam menyikapi perasaan kamu, terutama perasaan yang berkaitan dengan seseorang ya. Mungkin di sini kamu punya hubungan secara emosional, hubungan batin dengan seseorang, dan kamu berusaha selalu bijak dalam menyikapi hubungan tersebut dengan penuh kasih tentunya. Oke, kita lihat ya. Oke, teman-teman, kamu di sini, bunda saya ini single ya. Tidak ada satu orang pun di hati saya sementara ini. Malah saya ini lagi cari seseorang ya, menunggu seseorang. Ada di sini yang energinya juga seperti itu. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, silakan kalian sesuaikan saja kalau memang nggak sesuai atau mungkin terbalik ya. Kondisinya terbalik bisa karena energi general itu bisa terbolak dan terbalik atau vice versa. Ya, jadi silakan kamu sesuaikan saja. Ini petunjuk semesta adalah seseorang yang mungkin menunggu dewa cinta, dewi cinta juga ada. Bunda, adakah seseorang ya yang mungkin bisa penuh kasih gitu sama saya? Selama ini saya belum pernah menemukan seseorang yang benar-benar tulus sama saya. Saya sedang menunggu ini. Ya semoga aja ya, karena di sini mungkin energi kamu juga ketarik ke sini. Ada cerita yang seperti itu, ada energi yang seperti itu. Lanjut ya. Oke. Tokek saya bunyi. Setiap dengar suara saya memulai reading, tokek saya bunyi menyambut readingan. Oke. Three of Cups. Ini bukan Three of Cups, lebih kepada Three of Wands, ya. Saya nggak tahu ya. Di sini banyak dari kamu sedang menunggu seseorang, ya. Atau kamu sedang memantau seseorang. Rupanya kamu bukannya tanpa target, tanpa seorang pun ya. Kamu ada yang kamu bidik ya. Apa bidik ya? Target-target kamu mungkin ada di sini yang sedang membidik seseorang. Nanti kita lihat siapa yang kamu bidik. Yang jelas di sini kamu bukannya tanpa seseorang di sini ya. Ada yang kamu pikirkan. Banyak di sini adalah orang yang lama, artinya walaupun orang ini baru datang dalam kehidupan kamu, sebelumnya kamu sudah pernah kenal. Atau memang jelas nyata-nyata orang ini adalah orang yang sebelumnya terhubung sama kamu. Bisa mantan atau teman lama atau siapapun. Tidak hanya soal asmara yang saya lihat di sini, ada juga pertemanan. Oke. Lanjut, saya lihat. Oke. Teman-teman, kamu adalah seorang yang sebenarnya bukan orang yang optimis atau percaya diri atau percaya yakin sama hubungan. Ya, kamu adalah orang yang sebenarnya ragu-ragu dan saya lihat dengan jelas di sini kalian adalah orang-orang yang masih terkungkung dengan masa lalu.
Ya, saya nggak tahu apakah masa lalu kamu adalah masa lalu yang indah sehingga sulit untuk kamu lupakan, kenangan indahnya terus mengalir di dalam pikiran kamu, atau justru sebaliknya, ya. Walaupun sudah berakhir sebuah hubungan dengan orang di masa lalu, tapi di sini kayaknya kamu itu masih terikat secara batin atau koneksi. Sebentar, saya mau hacing dulu ya. Saya pause. Leganya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau hajing lagi ya, saya pause lagi. Oke, lanjut teman-teman. Di sini kamu itu ada yang masih berharap ya. Enggak semuanya sih. Ada beberapa yang nonton di sini masih berharap, tapi juga dengan kepesimisan. Ya. Apa yang dipesimiskan? Takut kalau memang terhubung lagi dengan orang lama, ada pola yang berulang. Entah dia pernah mengecewakan kamu atau tidak sesuai dengan harapan kamu. Itu yang kamu takutkan. Ya. Padahal kamu masih seneng sama orang itu. Lanjut ya. Kayaknya banyak yang cocok nih. Siapa yang cocok? Silakan kalian tulis di komentar. Oke, beberapa di sini kamu adalah orang yang dekat atau dilahirkan ya, ditakdirkan punya keluarga besar yang saling menyayangi, ada yang solid ya. Ada beberapa yang berkecukupan ya. Saya bukan bilang kalian itu dilahirkan dari keluarga kaya raya ya, tapi lebih ke berkecukupan ya. Berkecukupan itu pingin apa-apa ya ada ajalah jalannya gitu ya. Bukan yang sangat kekurangan, bukan. Kemudian teman-teman, walaupun hidup kamu seperti itu, rupanya kamu juga terjalin hubungan dengan seseorang mungkin yang sama ya, punya keluarga besar. Saya juga melihat di sini mungkin masalah kamu sama dia itu berkaitan dengan yang namanya keluarga. Entah itu orang tua, Pak Lek, Bu Lek, Pak De, Pak Ci ya. Terus di sini saya juga melihat teman-teman, kamu mungkin ya terhubung sama seseorang ini adalah orang pernah menikah sama kamu atau sampai sekarang menikah sama kamu. Bisa energi mantan ya. Saya lihat di sini seperti itu, dan saya melihat kamu adalah orang yang memang kalau sama orang yang dikasihi itu yang penting memberi saja ya. Yang penting memberi saja. Karena apa? Karena kamu orang baik ya. Apa karena saya orang bodoh? Enggak, karena kamu orang baik. Karena orang baik. Dan teman-teman, oke, 2 yo. Ya wis lah. Ambil lagi ya. 3. Oke. Teman-teman, di sini aku nggak tahu ya. Saya merasakan energi bukan ganjen ya, tapi seperti seseorang yang membuka pintu hati ya untuk orang lain. Apakah saat ini kamu itu masih terbuka pintu untuk siapapun masuk ke dalam hatimu, atau kamu hanya membuka peluang untuk orang-orang lama yang sudah kamu kenal? Tapi pada dasarnya kamu adalah orang yang sebenarnya pesimis ya, tapi kamu pengen, tapi takut, tapi mau. Kan repot ini. Ini energi kamu yang repot dengan dirimu sendiri. Mohon maaf, saya sampaikan apa adanya. Oke teman-teman, mungkin kamu juga sudah berusaha untuk tidak melekat dengan masa lalu kamu, dengan luka batin kamu ya. Sudah berusaha saya bunda. Ada sebagian yang bisa ya, ada yang sebagian belum bisa. Sebagian belum bisa. Oke. Kemudian ini apa kartunya? Ingin bunda, ingin seseorang yang benar-benar tulus gitu supaya hidup saya ini bisa bahagia. Masa gini-gini terus ya. Ya semua orang seperti itu sih ya. Cuman saya melihat energi kamu semangat untuk menjalin hubungan lagi. Entah dengan orang lama ataupun orang baru ya. Oke, untuk kamu yang sedang membuka hati ya. Ini terlebih untuk orang lama. Saya nggak tahu, kamu mungkin sudah ketemu sama orang baru. Tapi orang lama ini masih menjadi bayang-bayang kamu gitu loh. Ini repotnya. Coba ya, saya mau lihat siapa di sini yang paling dominan. Apakah orang lama ataukah orang baru? Saya mau lihat. Dan saya mau lihat secara umum energi dia seseorang yang kamu pikirkan. Silakan kamu sesuaikan. Yuk kita lihat. Fokus ke kartunya ya. Kita lihat seseorang. Kita tarik energi seseorang yang sedang terhubung sama kamu. Apakah ini orang lama, orang baru,
atau siapapun ya. Saya akan sampaikan apa adanya sesuai yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu yang lompat atau kartu yang jatuh sendiri. Teman-teman, seseorang ini adalah orang yang tiba-tiba bisa tiba-tiba berubah, tiba-tiba memutuskan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba meninggalkan, tiba-tiba menghindar, ya. Bukan yang sifatnya ke arah yang positif, tapi sesuatu yang mengejutkan, tapi bukan surprising yang surprise dibelikan villa gitu, enggak. Tapi lebih ke surprise-nya itu lebih kayak orang disambar geledek di tengah bolong. Nah itu, jadi nggak enak. Lanjut ya. Nih, benar teman-teman, ini adalah orang-orang yang mungkin sudah punya komitmen, entah sama orang lain, entah sama kamu, karena di sini Adjustment Ring. Jadi silahkan kamu sesuaikan saja. Ini kelihatan nggak sih? Adjustment Ring ya. Aku itu nggak kelihatan. Nah, ini ya. Lanjut ya. Oke. Ada di sini seseorang ini pernah menjanjikan atau pernah minimal ngomong lah, hubungan kita ini yuk di istilahnya ada komitmen lah antara kamu sama dia yang sifatnya itu mengikat. Tidak harus sesuatu yang legal harus menikah, enggak sih. Tapi lebih kepada mungkin ada partnership yang mungkin kita berjanji, kalian berjanji untuk kita jalan gitu, kita hubungan baik ya, ada seperti itu. Oke, tapi di sini saya juga melihat mungkin kamu masuk ke dalam cinta bersegi, kamu terkait dengan seseorang yang sudah punya pasangan mungkin, entah pasangan itu sah, pernikahan atau pasangan sudah punya pacar gitu. Ada di sini. Lanjut ya. Lanjut. Kartu ini semakin lama semakin mekar, semakin nggak enak diambil. Tapi enak ini energinya. Ini ya yang keluar, ini enggak. Kalian lihat sendiri. The Golden Mirror ya. Orang ini memang ya pernah yang namanya seperti love bombing ya. Kayak love bombing itu apa? Bisa membuat kamu itu berbunga-bunga gitu loh. Berbunga-bunga, seakan-akan kamu itu seperti dihargai, seperti disanjung, diratukan. Pernah ya. Gak pernah Bunda dari awal hubungan dia menyiksa saya, dikepui, ya, dipukulin semuanya. Gak masuk teman-teman. Ini yang ketarik adalah di awal baik gitu. Lagi pula ya logika aja, kalau dari awal kamu tidak disiksa terus ya, kamu kok mau gitu loh ya. Oke, lanjut. Hand of cards, take a chance, risk. Oke, teman-teman gini. Bahkan di sini saya melihatnya, kamu pernah berkorban banyak untuk orang ini, menanggung resiko ya. Kamu putar otak untuk bisa bantu orang ini. Ya, orang ini pernah kamu bantu, pernah kamu support. Ya. Bahkan diam-diam ya, tanpa dia tahu atau orang lain tahu kamu bantu dia. Bantu sembunyi-sembunyi, nah itu ada. Lanjut ya. The Chaser. Teman-teman, saat kamu itu sebenarnya pesimis dengan hubungan ya, kamu lagi males menjalin hubungan, dia datang dengan love bombingnya. Ini orangnya. Oke, lanjut ya. Hammer. Mana orangnya itu persistence. Persisten itu gigih atau terusan lah ya. Continue. Intense, persistence, gigih. Jadi orang ini adalah orang yang gigih ya. Orang yang sebenarnya juga orang yang berani mengambil resiko sih. Orang ini tipikal orang mengejar.
kalau dia mau. Jadi orang ini sebenarnya kelihatan. Kalau dia sudah nggak menyukai sesuatu, dia nggak mungkin kejar. Jadi silahkan kamu sesuaikan. Kalau dia mulai nggak ngejar kamu, ya, nggak ada effort yang berarti, bisa dipastikan orang ini energi perasaannya mungkin berkurang sama kamu. Karena orang ini bukan tipikal orang yang bisa menutupi apa yang di dalam hatinya. Mesti kelihatan dari sikapnya. Lanjut ya. 2. Kok angel ya? Love call. Ada di sini seseorang ini adalah bisa memukau hatimu lewat yang namanya love call, onlinean, medsosan, sosmedan, ya. Orang ini memang tipikalnya mampu gitu loh, menarik energi kamu, walaupun dengan telepon, dengan chatting. Bahkan ada beberapa di sini yang jarang ketemu. Teman-teman, banyak di sini third party interference, ya. Third party dalam arti ada cinta bersegi, ya. Third party pesta bertiga. Nggak gitu, ya. Cinta bersegi-segi ada. Jadi itu sih yang ketarik, yang ditunjukkan. Saya nggak mau melebar luas tanpa ada bukti kartunya, ya. Yang ditunjukkan cuman ini, dan ini untuk banyak orang. Jadi silakan kamu sesuaikan apakah yang ditunjukkan ini oleh semesta sesuai dengan cerita kamu, sesuai dengan yang kau alami. Kalau enggak, ya, jangan terlalu diambil hati lah. Kan pembacaan general. Lanjut ya. Sebenarnya dia ke kamu seperti apa? Ya. Baik ini ini berarti banyak orang lama apa orang baru, Bunda? Campur kayak es campur. Ya. Kayak es campur. Jadi saya tidak bisa menentukan ini orang lama atau orang baru. Silakan kamu sesuaikan karena tidak ada petunjuk apakah ini orang lama atau orang baru. Ya, karena saya bacanya umum. Kecuali saya fokuskan orang lama, orang baru. Enggak. Saya tadi cuman melihat energi dia aja. Kalau memang ada orang lama, ya ada beberapa memang orang lama. Yang paling banyak orang lama, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada orang baru. Karena mungkin kalian terhubung sama dia baru-baru ini. Oke, kita lihat ya sebenarnya energi dia ke kamu seperti apa, baik apa enggak. Karena di sini ya, kamu itu sebenarnya pengen ya, ingin menjalin hubungan dengan orang ini ya. Tapi mungkin energi-energi masa lalu kamu menghantui. Jadi kamu ragu. Kamu sama orang ini tuh ragu, intinya seperti itu. Yuk, saya lihat energi dia ke kamu, ya. Kalau memang energinya nggak bagus, ya kalian nggak usah ragu lagi untuk meninggalkan dia. Tapi kalau bagus, ya monggo saja. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Bagaimana dia ke kamu? Ini bisa perasaan dia ke kamu, sikap dia ke kamu, kebiasaan dia ke kamu, keinginan dia ke kamu, niat dia, tujuan dia. Apapun saya tidak membatasin, ya. Maka dari itu saya tidak pernah memberikan judul dengan satu tema. Nanti ketarik ke temanya, ya. Jadi terpaku sama tema, aku nggak mau, bebas saja. Sehingga mungkin judul saya seakan-akan gitu-gitu aja ya, nggak menarik ya. Karena tujuan saya bukan yang penting menarik, bukan, ya, tapi manfaat. Kalau nggak banyak yang ketarik ya berarti nggak banyak, manfaatnya bukan untuk banyak orang. Yuk lihat energi dia ke kamu. Energi dia sih adalah seseorang yang emperor itu energi ya. Energi pemimpin, otomatis orangnya akan tegas, energi ketegasan ya. Gini teman-teman, orang ini tipikal kaku ya. Kalau dia sudah bersikap ya, sebenarnya saran saya jangan terlalu dibutakan oleh perasaan kamu atau janji-janji dia. Sesuatu yang nyata itu lebih oke. Dalam artian gini, kalau memang aku lihat energi dia itu adalah energi yang misterius, itu beda cerita. Kita perlu kulik yang lebih dalam. Karena energinya emperor itu energi yang bukan yang terselubung, jelas nyata gitu loh. Jadi orang ini kalau memang terlihat menghindar atau menjauh, berarti memang apa ya? Dan tidak mengusahakan untuk intensitas ke kamu itu stabil ya. Berarti dia memang lagi nggak pengen sama kamu.
Intinya seperti itu. Tegas-tegasan aja dia orangnya. Tapi kalau dia maju menuju kamu sebenarnya nggak perlu ragu-ragu. Karena saya melihat energi dari keseluruhan ini, kamu itu serba ragu-ragu. Takut nanti begini dan begitu padahal belum tentu terjadi. Kalau kamu ingin tahu yang akan terjadi dengan kartu tarot, apalagi di saya, nggak mungkin saya jawab. Karena apa? Perlu kalian ketahui ya, ini harus benar-benar dipegang. Ini prinsip. Hal-hal yang kedepannya itu miliknya Tuhan, itu rahasia Tuhan. Mana bisa manusia tahu? Ya, kalau mungkin diberikan kelebihan apa, ya. Walaupun diberikan kelebihan tidak punya hak untuk memberitahukan khalayak ramai. Bisa menyesatkan, ya. Kalau saya seperti itu. Kalau kalian nggak suka nggak apa-apa. Saya punya prinsip seperti itu, ya. Lanjut. Banyak omong tarot reader ini memang, ya. Kalau nggak suka jangan ditonton. Supaya jelas maksudku. Oke. Teman-teman, banyak di sini energi dia yang meninggalkan kamu dan kamu banyak menunggu dia. Dia banyak menghindar, banyak mengabaikan, banyak on off, banyak stuck, ya. Kamu nunggu dia. Sebenarnya di sini sangat kelihatan kalau sebenarnya energi dia sama kamu itu mengendur. Tidak seperti awal love call apa, ya. Sekarang udah enggak. Kok bisa ya Bunda? Dia berubah seperti itu. Padahal dia tuh dulunya nggak kayak gitu. Bisa aja, ya. Bisa aja. Setiap saat energi bisa berubah. Setiap saat manusia bisa berubah. Karena apa Bunda? Karena Tuhan lah. Yang pasti karena Tuhan. Ya, karena Tuhan mau membolak-balikkan hati. Ya, bukan hanya karena keadaan, ya, karena ekonomi, ya. Yang jelas karena Tuhan. Ridho dari Tuhan. Oke, lanjut ya. Ini konten tarot, ya. Apa dakwah agama, ya. Terserahlah kalian menanggapinya apa, saya cuma bacakan yang ada. Oke, teman-teman, energi dia ke kamu, saya merasakan ya, dia sama kamu kok lelah, aku nggak tahu, harusnya yang lelah saya Bunda, ya masuk bodoh, yang jelas energinya, dia ke kamu ini lelah, ya kalau memang kamu merasa tidak pernah membuat dia lelah, kamu yang lelah karena dia, ya mungkin bisa terbalik energinya, bisa juga memang nggak cocok untuk kamu, ya. Orang ini merasakan energinya lelah sama kamu. Aku nggak tahu apakah kalian itu punya permasalahan dalam hubungan ini sangat rumit sehingga dia itu ingin berhenti. Ya, apakah berhentinya ini untuk waktu yang seterusnya atau dia masih ada keinginan ke kamu? Ya, istirahat kan bisa lanjut ya, atau istirahat ya sudah terus berhenti aja, nggak terus bisa. Ya. Tarot teman-teman, baca energi ya, bukan CCTV. Jadi hanya baca energi. Jangan salah-salah, nggak asik tarot ini ya, cuman bisanya gitu doang. Iya, memang tarot bisanya gitu doang. Oke, the devil. Kalau soal melekat, ya, soal ini, dia memang sudah membuat kamu melekat sama dia. Bagaimana dia ke kamu? Gini teman-teman, devil itu energi melekat, tapi yang sifatnya itu bukan melekat karena cinta Paul, ya, bukan. Tapi lebih kepada hawa nafsu, bukan nafsu-nafsuan ya, hawa nafsu, ego. Orang ini energinya ke kamu, jujur aja ya, nggak bagus. Kenapa saya bilang nggak bagus? Hanya yang penting melekat saja, pernah melekat, pernah suka, pernah seneng. Ya. Tapi memang ada perubahan. Dia nggak lagi seperti dulu, teman-teman. Berarti dia nggak cinta lagi. Sampai sini sih saya tidak merasakan energinya dia itu cinta sama kamu. Energinya malah stuck. Nanti kita lihat ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perubahan selain kuasanya Tuhan ya. Oke. Dia seakan-akan dulu itu tujuannya ya hanya saya, Bunda. Ya. Saya melihat di sini, tujuan dia adalah memenuhi hasrat, nafsu, gairah, egonya dia. Jadi bukan cinta kasih ke kamu, membahagiakan kamu, bukan. Saya nggak tahu ya, orang ini punya rencana apa yang jelas berubah. Kita lihat aja ya. Sebenarnya apa sih The Tower? Energi dia ke kamu itu sudah kecil banget.
Ya, aku nggak tahu ini orang baru datang sudah mau pergi atau orang lama yang sudah pergi. Tapi kamu masih berharap. Energinya kecil ke kamu. Ya, fix ya. Saya nggak mau melebar luas petunjuknya seperti itu. Cuman saya ingin lihat, mungkin untuk memuaskan kamu. Sebenarnya apa yang membuat dia berubah? Selain memang ridhonya Tuhan ya, kuasanya Tuhan. Kita ngomong yang lain. Apakah ada hal lain gitu, ya? Tapi hal lain ini sekali lagi ya, harus kamu sesuaikan dengan situasi kondisi kamu. Karena ini adalah pembacaan untuk banyak orang, bukan untuk kamu saja. Bisa benar, bisa salah, bisa sedikit yang benar, banyak yang salah, atau sebaliknya. Atau benar semua. Yuk kita lihat ya. Apa yang menyebabkan dia berubah seperti itu ke kamu? Ataukah memang hatinya yang berubah atau ada hal yang lainnya? Yuk. Bentar ya, kayaknya kurang ke bawah. Gak kelihatan. Ya, kita lihat apakah ada faktor yang lain. Major woman. Ini bisa pasangan sah, bisa saudara, bisa ibu ya, karena di sini ada sosok feminin walaupun tidak menutup kemungkinan sosok maskulin ada. Sosok laki-laki ada, tapi yang sifatnya itu feminin ya. Jadi di tarot nggak ada cowok cewek ya. Sekali lagi sering saya sampaikan, yang ada cuma divine feminin sama divine maskulin. Oke. Kalau gender itu kalian sesuaikan sendiri. Kayak saya ini energinya ya femininnya ada ya, tapi banyak maskulinnya. Oke, di sini major woman. Jadi apa yang menyebabkan dia berubah? Ada sosok ini, ada sosok orang lain yang mempengaruhi. Ya, mempengaruhi itu bukan terus diomong-omongin, nggak mesti ya, nggak mesti seperti itu, tidak selalu seperti itu, tapi lebih kepada ya pengaruh lah. Ya. Bisa orang tuanya tentang keberuntungan. Oke. Beberapa mungkin memang terkait dengan hal-hal yang berbau finansial, keberuntungan ya. Saya nggak tahu orang ini mungkin jangan sama kamu mungkin ya, sama kamu maksudnya kamu yang nonton ini ya, si dianya dibilangin gitu. Nanti kamu nggak beruntung gini mungkin seperti itu bisa. Ini contoh ya, contoh. Karena apa? Saya memberikan contoh untuk mempermudah pemahaman saja, bukan arti kartu. Bad health. Karena hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, bisa kesehatan mental, kesehatan fisik, atau ini berkaitan kalau ini berjajar, mungkin orang yang ini ya, mungkin pengaruh gitu untuk dia berubah karena orang ini sedang sakit, mungkin bisa seperti itu ya. Lanjut ya, apakah itu orang ketiga? Bisa siapapun. Oke teman-teman, ini ada lebih kepada kenapa dia berubah. Orang ini kayaknya orientasinya juga hal-hal yang berbau materi. Jadi ya, lu sama saya itu materi nggak kurang bunda ya mungkin karena pengaruh orang lain, atau ada yang lebih dari kamu. Di atas langit ada langit. Mungkin itu yang mempengaruhi dia berubah sama kamu. Ya. Oke. Di sini privilege lady. Saya nggak tahu ya. Atau seperti ini. Bisa juga pathway message. Oke. Bisa juga seperti ini teman-teman. Mungkin ya dari beberapa orang yang nonton ini mungkin menuntut dia terlalu banyak. Enggak bunda, ya wis, enggak ya sudah ya. Mungkin orang lain yang nonton video ini, sehingga orang ini berubah. Waduh, kayaknya aku nggak sanggup sama kamu karena tuntutan kamu terlalu besar. Bisa ya. Kalau memang kamu tidak menuntut ya, mungkin orang lain yang menuntut.
entah itu orang tuanya atau orang terdekat dia. Ya. Kemudian saya melihat di sini banyak yang LDR dan secara komunikasi memang sulit, ya, sulit mencapai sesuatu komunikasi yang nyaman. Itu sih. Mungkin awal hubungan seneng, nyaman, ya. Kemudian muncul konflik-konflik atau kesalahpahaman, bisa yang menyebabkan dia berubah. Itu sih. Terus dirasa-rasain kok nggak nyaman ya. Ada yang seperti itu. Ya. Banyak sekali Bunda, aku bingung milihnya. Ya bingung lah, ini kan general. Bukan hanya kamu yang bingung, saya yang bacakan supaya bisa lebih mengerucut dan lebih bisa dipahami. Untuk pembacaan general itu juga sulit. Ya. Jadi kamu pilih-pilih aja ya. Yang saya sampaikan, yang sesuai dengan kartunya, itu mana yang cocok sajalah. Supaya nggak ribet untuk kamu. Oke. Untuk kamu yang nggak ingin ribet dan ingin dibacakan kartu tarot ya, itu personal reading, jadi jelas untuk kamu, permasalahan kamu fokusnya, bukan untuk orang banyak seperti ini. Caranya gimana Bunda? Caranya ketik daftar tarot, kirimkan ke WA admin, ya, nggak ada cara lain. WA admin hanya ada di deskripsi setiap video YouTube. Itu aja. Ketiknya hanya daftar tarot di jam kerja, jam 3 sore sampai jam 8 malam, itu aja. Nanti akan dibalas tata caranya dan sebagainya. Kalau yang dikirimkan admin, balasan dari admin dibaca, itu aja. Simple loh. Ketik daftar tarot. Loh, saya sudah pernah Bunda, ya, sudah pernah. Sudah pernah juga seperti itu. Supaya apa? Karena admin saya ngurusin banyak ya. Jadi kalau tarot itu clue-nya ya, kode passwordnya ya, itu daftar tarot. Jadi yang ketik daftar tarot itu yang dibalas. Akan dikirimkan rules atau tata cara atau aturan mainnya untuk tarot. Itu aja. Oke, pembacaan semua saya dengan video call ya, terjadwal oleh admin. Itu. Kalau yang terdaftar baru diberikan jadwal. Itu. Oke, dengan video call. Nggak bisa chatting, nggak bisa. Ya, nanti kalau mau ada yang mau chatting nanti akan saya arahkan ke Sandra Tarot ya. Dia mau dengan chatting. Kalau saya nggak mau, nanti saya kasih nomornya Sandra. Kak Sandra, ya, bukan dengan saya. Itu, ya. Pembacaan saya memang mengkhususkan untuk video call supaya apa? Karena saya memegang konsep pembacaan kartu tarot harus interaksi. Ya, bukan saya mau tahu banyak tentang cerita kamu, bukan. Tapi paling tidak interaksi, penarikan energinya. Itu. Seharusnya konsepnya tarot harus ketemu, ya. Zaman sekarang nggak harus ketemu. Kalau kamu di sana, di benua lain, gimana aku ketemunya? Minimal lah dengan video call itu, ya, bukan chatting lah. Kalian mana tahu aku ngambil kartu yang mana, dan kamu bisa menanyakan apapun. Durasi yang saya sediakan 15 menit dan 30 menit. Paham sampai sini? Jam kerja ya, perhatikan. Saya pakai waktu Indonesia bagian barat, jam 3 sore sampai jam 8 malam. Saya nggak pakai WIB, saya pakai WITA, Wita, atau pakai apapun ya. Saya pakai WIB, jadi silahkan sesuaikan aja. Kalau memang tidak bisa, jam 3 sampai jam 8 malam berarti kita nggak berjodoh. So simple. Oke? Jadi intinya, gimana Bunda? Kalau dari kartunya ya, saya pesimis Bunda. Kalau pesimis jangan, ya, karena energinya juga kurang baik gitu loh. Tapi kalau kamu tetap berharap, kalau saya effort gimana? Ya monggo saja. Tapi harus siap ya. Kalau memutuskan sesuatu, harus siap dengan konsekuensinya. Jangan terlalu berharap hal-hal yang positif. Bukan saya bilang kamu harus pesimis, bukan. Ya, tapi kamu harus siap, itu aja. Karena setiap langkah itu mengandung konsekuensi dan risiko. Kalau belum sanggup, jangan berbuat apa-apa, mending. Ya, mending aja doa. Doa-doa yang banyak, yang baik-baik. Oke? Itu pesan saya. Pesan semestanya apa? Yuk kita lihat. Pesan semestanya apa? Dua kemen. Ntar ya, gak konsen aku. Waduh, lompat. Ini kebuang ya. Gak ikut ya. Deep in your heart you already know the answer. Do what feel right. Sebenarnya di dalam hati kamu. Kelihatan nggak? Ya.
Di dalam hati kamu sebenarnya kamu sudah tahu apa jawabannya, ya. Jadi ikuti saja yang sesuai hati kamu, yang menurut kamu benar. Bingung Bunda, masih bingung Bunda? Kalau masih bingung, berpeganglah sama Tuhan, ya. Jangan pegangan tembok, ya. Jangan pegangan kursi, pegangan pintu. Kamu berdoa, banyak doa supaya diberikan petunjuk. Lakukan yang menurut kamu nyaman, menurut kamu benar. Kalau ragu-ragu, jangan mengambil sikap seperti yang saya sampaikan barusan. Ya, jadi itu pesan semestanya, bisa diambil apapun yang saya sampaikan dalam pembacaan kali ini, ya. Bisa juga kamu abaikan, termasuk pesan semestanya. Saya mohon maaf jika dalam menyampaikan atau membacakan kartu tarot dengan style saya ini ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, ya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah dukung saya, sudah support saya. Apalagi yang sudah lama-lama. Semoga berkah hidup kamu, teman-teman. Amin. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya atau notifikasinya. Dukung channel ini dengan like, ya, dengan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan, juga komentar yang positif. Ya, komentar positif kembalimu positif, begitu pula sebaliknya. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah pembacaan bukan untuk kamu saja, tapi untuk rame-rame. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Oke? Paham? Dan untuk yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja, silakan kalian tulis di komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe. Kalau kalian menemukan video ini di platform selain YouTube, itu berupa potongan-potongan, tapi saya upload lengkap, ya, dalam satu seri, satu episode, ya. Itu lengkap tapi terpotong-potong. Jangan lupa kalian berikan tanda like dan kalian follow. Komentar positif dan dukung channel ini selalu. Ya, kalau di platform sebelah, ya, yang hitam, saya sering live, jadi jangan lupa follow supaya kalian mendapatkan notifikasi, ya, kalau saya sedang live. Jadi nggak perlu personal reading. Kalian bisa nonton live saya, bisa tanya. Oke? Jadi itu saja. Yang belum subscribe, belum follow, jangan lupa di subscribe, di follow, bunyikan notifikasi. Terima kasih banyak. Semoga bacaan ini manfaat untuk kamu sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.